Halo mitra perbendaharaan, kali ini Kapipen Serang akan memberikan sebuah video edukasi mengenai kartu kredit pemerintah. Simak terus videonya. Dalam langkah penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN dan juga modernisasi sistem pembayaran secara non-tunai, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan kartu kredit pemerintah. Jadi, apa sih KKP? KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN. Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan amanat dari PP 50 tahun 2018 dan juga PMK nomor 178 tahun 2018. Maka terbitlah PMK nomor 196 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Dengan kebijakan ini, uang persediaan yang sebelumnya 100% uang tunai berubah menjadi 60% uang tunai dan 40% kartu kredit pemerintah. Dengan diterapkannya KKP, diharapkan dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund atau idle cash. Jenis kartu kredit pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk belanja barang operasional serta belanja modal dapat digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja barang untuk persediaan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja lainnya. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas jabatan dapat digunakan untuk biaya transport, penginapan, ataupun sewa kendaraan dalam kota. Lalu, bagaimana mekanisme penggunaan dan pengujiannya? Pertama, Satker melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dengan bank penerbit KKP. Selanjutnya, bank menerbitkan kartu kredit pemerintah. Setelah melakukan aktivasi kartu, pemegang KKP dapat menggunakannya di berbagai merchant yang menyediakan edisi atau elektronik data capture baik itu untuk belanja perjalanan dinas maupun belanja barang operasional. Setelah melakukan transaksi, maka timbul pertanggungjawaban KKP. Bagaimanakah alurnya? Berikut adalah alur pertanggungjawaban penggunaan kartu kredit pemerintah. Yang pertama, pemegang KKP mengumpulkan dokumen berupa tagihan yang dikeluarkan oleh bank dan bukti-bukti pengeluaran lainnya. Berdasarkan dokumen tersebut, pemegang KKP membuat daftar pengeluaran real yang disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari kerja setelah tagihan diterima dari bank penerbit KKP. PPK kemudian melakukan pengujian berdasarkan daftar pengeluaran real tersebut. Berdasarkan hasil pengujiannya, PPK mengesahkan sebagian atau seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan menerbitkan DPT KKP. Kemudian, PPK atas nama KPA menerbitkan SPB paling lambat 2 hari kerja setelah DPT KKP ditetapkan. SPB tersebut kemudian disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling lambat 1 hari kerja setelah diterbitkan. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu kemudian melakukan pengujian atas SPBY. Selanjutnya, mengajukan permintaan penggantian UPKKP kepada PPK dengan menyampaikan SPBY, daftar pungutan atau potongan pajak atau bukan pajak atas tagihan dalam SPBY, beserta dokumen pendukung paling lambat 2 hari kerja sejak SPBY diterima. Berdasarkan permintaan penggantian UPKKP yang disampaikan oleh BP atau BPP, PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP GUPKKP kepada PPSPM paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen dan bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. PPSPM kemudian melakukan pengujian atas SPP GUPKKP beserta dokumen pendukung. Selanjutnya menerbitkan SPM GUPKKP paling lambat 5 hari kerja setelah SPP GUPKKP diterima. Setelah SPM GUPKKP ditandatangani oleh PPSPM, PPSPM menyampaikan SPM GUPKKP tersebut beserta arsip data komputer kepada KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPM GUPKKP diterbitkan. Selanjutnya, KPPN melakukan pengujian atas SPM yang diajukan oleh PPSPM, kemudian menerbitkan SP2D atas SPM GUPKKP tersebut. Selanjutnya, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tagihan KKP melalui pendebitan rekening bendahara pengeluaran ke rekening bank penerbit KKP paling lambat 2 hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima atau masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Peraturan terkait memuat beberapa perubahan pengaturan, antara lain mengatur mengenai pengecualian terhadap bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut atau wajib potong atau wajib setor, PPh pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPNBM apabila dilakukan pembayaran dengan KKP atas belanja instansi pemerintah pusat. Pajak atas transaksi KKP tersebut diharapkan dapat langsung dipungut dari penyedia barang atau jasa tanpa satuan kerja atau saat melakukan transaksi KKP sehingga potensi pajak tetap bisa didapatkan. Nama bank penerbit KKP, nomor rekening bendahara pengeluaran, nama NPWP dan alamat Satker Kementerian Negara atau lembaga, nama NPWP dan alamat toko atau penyedia barang jasa, tanggal rincian dan nilai transaksi, bukti dan kategori. Menggunakan atau mengupdate aplikasi SAS versi yang terbaru dan menjalankan auto update Sakti, menginput seluruh elemen data secara lengkap dan benar pada aplikasi SAS atau Sakti sesuai dengan petunjuk teknis, memedomani petunjuk teknis implementasi KKP, dan yang terakhir, mengoptimalkan pembayaran dengan menggunakan KKP, dan bertransaksi menggunakan KKP secara aman. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi mengenai kartu kredit pemerintah ini. Sampai jumpa di lain waktu.